Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai perilaku organisasi dan kita akan membahas tentang materi basicnya atau dasarnya gitu ya, konsep dari perilaku organisasi atau the concept of organizational behavior kayak gitu ya. Bersama saya Rosana Eri dan kita akan menggunakan buku acuan dari Kiniki sama Fugit gitu ya. Bukunya berjudul Organizational Behavior. Ini diterbitkan oleh penerbit McGraw-Hill International Edition. Seperti itu. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita langsung masuk ke slide intinya. Dan kita akan belajar di awal pasti dimulai dengan definisi dari apa yang akan kita pelajari, yaitu perilaku organisasi. Kelihatannya membosankan sih belajar tentang definisi gitu ya, tapi memang ini penting sekali karena kita akan satu persepsi memaknai kata perilaku organisasi antara saya dan Anda, dan ini juga akan membatasi kita supaya pembahasan kita nggak kemana-mana gitu ya. Jadi perilaku organisasi itu adalah sebuah disiplin ilmu yang digunakan untuk pemahaman dan pengelolaan orang-orang dalam pekerjaan. Sampai dengan definisi ini saya rasa udah jelas ya. Jadi kita akan belajar tentang memahami dan mengelola orang-orang dalam sebuah perusahaan gitu ya, dalam sebuah pekerjaan. Level pemahaman itu ada 3, yaitu secara individu, grup, dan juga sebuah organisasi. Misalnya kita ambil contoh di sebuah perusahaan gitu ya, saya sebut Bank Syariah X gitu, karena ini ada beberapa yang dari prodi perbankan syariah, tapi ada juga yang dari manajemen bisnis gitu kan. Jadi misalnya kita ambil Bank Syariah X gitu, maka level pemahamannya adalah memahami orang, karyawan itu secara individu sebagai sebuah pribadi yang unik kayak gitu ya. Terus memahami juga perilaku organisasi dia, misalnya dia ditempatkan di bagian marketing gitu ya, berarti memahami orang-orang divisi marketing, dan juga memahami perilaku perusahaan secara keseluruhan. Contohnya adalah memahami karakter orang-orang di Bank Syariah X itu. Jadi levelnya ada 3, memahami secara individu, memahami dia sebagai grup gitu ya, atau sebuah divisi, dan memahami satu perusahaan, perilaku sebuah organisasi gitu ya, di sebuah perusahaan. Dari pengertian ini kita juga bisa memahami bahwa pembahasan mengenai perilaku organisasi itu menyangkut banyak disiplin ilmu yang akan kita kaitkan, mulai dari psikologi, statistik, antropologi, manajemen, sosiologi, ekonomi, IT, ilmu politik, dan lain sebagainya. Jadi untuk memahami orang gitu ya, ternyata banyak ilmu yang harus juga kita pelajari. Oke, berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kita akan belajar tentang teori McGregor. Teori ini sering dipakai di pembahasan-pembahasan awal dalam perilaku organisasi. Ada teori X dan teori Y. Kita akan pelajari satu persatu ya. Teori X itu adalah teori yang cenderung negatif dan pesimistik. Contohnya nih, perilaku dalam sebuah organisasi atau orang-orang itu aslinya gitu ya, dia tidak menyukai pekerjaan gitu. Orang itu nggak menyukai pekerjaan. Terus yang kedua, orang itu lebih suka dikontrol dan diarahkan kayak gitu. Jadi dia tuh bisanya dikontrol dan diarahkan. Yang ketiga, orang itu apa ya istilahnya, nggak bisa dikasih tanggung jawab atau cenderung menghindari tanggung jawab. Dan yang keempat itu adalah orang itu bekerja untuk security atau keamanan finansial dia aja. Jadi mereka tuh bekerja dengan terpaksa agar supaya aman secara finansial gitu ya. Jadi pokoknya negatif aja. Jadi orang itu nggak suka bekerja, orang itu bisanya itu harus diarahkan, orang itu sebenarnya nggak mau sebenarnya tanggung jawab gitu, dan orang itu kerja cuma cari aman finansial aja gitu. Itu teori X. Nah, teori Y itu adalah berkebalikan dengan teori X. Jadi dia cenderung optimis, dia cenderung positif. Contohnya nih, yang pertama, dia mengatakan bahwa bekerja itu adalah natural, aktivitas yang natural bekerja itu, kayak orang itu
bermain, kayak orang itu istirahat, ya pokoknya natural aja deh kayak gitu. Terus yang kedua, orang itu bisa kok mengarahkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi orang itu bisa mengarahkan dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri dalam suatu pekerjaan gitu. Jadi nggak harus semuanya itu diarahkan kayak gitu. Terus yang ketiga, orang itu bisa kok mengambil tanggung jawab gitu. Jadi orang itu bisa bertanggung jawab kayak gitu. Dan yang keempat, good decision atau keputusan yang terbaik itu widely dispersed, jadi tersebar luas, jadi nggak terpusat hanya pada pimpinannya aja. Orang itu sebenarnya punya good decision juga, bisa kok memutuskan sesuatu karyawan-karyawan itu gitu. Jadi cenderung kebalikannya dari teori X. Kalau teori X itu ya pokoknya yang pesimis, kalau teori Y itu yang optimis. Seperti itu. Dan berikutnya adalah kita akan membahas tentang kepentingan strategis dan dimensi modal manusia dan juga modal sosial. Kenapa sih kita butuh banget bahas ini dalam konsep awal perilaku organisasi? Karena organisasi bisnis itu terus berubah pun dengan kondisi employee atau karyawan, dan berbincang mengenai karyawan tentunya tidak akan lepas dari keterkaitannya sebagai human capital alias sebagai modal berupa manusia, dan juga tentunya modal sosial karena manusia merupakan makhluk sosial. Nah, kemudian apa sih human capital itu? Human capital itu merupakan potensi produktif dari pengetahuan dan tindakan manusia. Dan employee alias karyawan itu merupakan kombinasi dari kecerdasan pengetahuan, visi atau impian, keahlian teknis atau sosial, kepercayaan diri, inisiatif, kewirausahaan, adaptability atau tingkat keadaptasinya kayak gitu, tingkat untuk menyesuaikan dengan lingkungan gitu ya, fleksibilitas, kesiapan untuk belajar, motivasi, persisten, standar etika, kejujuran, dan kematangan emosi. Itu ada di sebelah kiri ya dalam slide. Nah, kemudian berikutnya adalah pembahasan mengenai social capital atau modal sosial. Apa sih social capital itu? Social capital adalah potensi produktif yang dihasilkan dari relasi yang kuat, niat baik, kepercayaan, dan upaya kerjasama. Social capital ini berupa visi atau tujuan bersama, nilai bersama, kepercayaan, respect, persahabatan, mentoring positif atau role model kayak gitu ya. Terus partisipasi gitu, komunikasi yang tegas, konflik sosial, negosiasi win-win, filantropik atau volunteering kayak gitu ya. Ada di sebelah kanan kayak gitu. Nah, pokoknya kalau modal sosial itu ya yang berhubungan dengan individu dengan individu lainnya. Pokoknya intinya dengan yang lainnya kayak gitu, nggak tentang diri sendiri. Jadi ini dua-duanya merupakan modal dalam perilaku organisasi. Jadi untuk kepentingan strategis gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Slide ini menggambarkan tentang e-business yang saat ini marak dan udah nggak bisa terelakkan lagi, dan implikasi e-business ini untuk perilaku organisasi dan mengelola orang. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Ini versi bukunya ya. Sebenarnya implikasinya banyak banget, saya yakin, di penelitian-penelitian. Tapi karena kita mengacu pada satu buku, kita pakai buku ini aja ya. Yang pertama itu adalah implikasinya adalah waktu dan lokasi kerja. Ya, kayak yang kita tahu, dulu kalau orang bekerja itu selalu di waktu yang udah ditentukan, pagi sampai sore biasanya, terus kemudian tempatnya juga udah ditentukan di sebuah kantor kayak gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya e-business, semuanya nggak perlu kayak gitu ya, semuanya bisa kerja dari rumah. Apalagi dengan adanya pandemi ini mempercepat sekian puluh kali lipat perkembangan e-business karena semuanya harus mengerjakan dari rumah. Kita semuanya berbasis jaringan kayak gitu. Nah, ini mempercepat sekali sih. Terus yang kedua itu adalah memungkinkan adanya kolaborasi, karena ini mau nggak mau adalah era kolaborasi. Why? Kenapa sih kolaborasi ini penting? Karena
skill setiap orang itu berbeda-beda. Kayak kalian aja deh, ada yang pinter IT, ada yang pinter desain, ada yang jago marketing, ada yang punya nama baik. Nah, semuanya itu harus berkolaborasi jadi satu, itu jadi bagus sekali gitu. Kayak misalnya kita lihat deh kue-kue artis gitu. Kita ambil contoh ya, misalnya kalau di Jogja gitu ada kuenya Syahrini gitu ya. Kalau di Bandung ada kue makutanya siapa, Laudia Sintabela kayak gitu, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu nggak si artis yang masak, jadi ada yang chefnya emang yang ahli produk kayak gitu ya, bikin kuenya. Ada yang jago desain supaya desain kemasannya juga bagus, ada yang jago marketing, ada artisnya yang udah punya nama baik atau nama besar kayak gitu. Nah, semuanya itu berkolaborasi kayak gitu, jadinya bagus deh. Terus yang ketiga itu adalah implikasinya perubahan keseluruhan industri. Jadi dengan adanya e-bisnis semuanya jadi berubah ya. Misalnya manajemen operasional aja deh gitu, pergudangan itu jadi berubah, alur alur barang gitu jadi berubah karena semuanya ada e-bisnis gitu. Jadi nggak cuman mengandalkan face to face atau sesuatu yang langsung, tapi semuanya bisa beralih ke berbasis jaringan kayak gitu. Dan lagi-lagi pandemi ini membuat semua bisnis gitu ya, maksudnya bagian dari bisnis itu berubah gitu, karena kebiasaan orang berubah. Karena kan kalau misalnya inti dari sebuah produk itu kan sebenarnya ada di konsumennya gitu. Ketika perilaku konsumennya berubah, otomatis semuanya akan berubah gitu. Perilaku organisasi perusahaan juga akan berubah, marketing akan berubah, kondisi finansial akan berubah, semuanya berubah. Nah, ini yang paling inti adalah memang di perilaku konsumennya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial gitu ya kalau istilahnya bahasa Indonesianya. Ini contohnya apa ya, kalau misalnya kita ada di Indonesia, terus berusaha dulu kalau zaman kuliah itu ada beasiswa Jarum kayak gitu, beasiswa Jarum gitu, itu adalah bentuk CSR-nya PT Jarum. Terus kemudian dulu juga anak-anak Fakultas Pertanian gitu ada yang dapat beasiswa dari Sinarmas, karena Sinarmas itu kan punya banyak pohon sawit ya di Indonesia, kebun sawit gitu. Jadi mereka ngasih beasiswa ke anak-anak Fakultas Pertanian gitu, dan lain sebagainya. Biasanya perusahaan-perusahaan itu kayak punya kegiatan sosial untuk sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Nah, ini ada level-levelnya, dan kita akan belajar tentang level dari CSR ini. Level 1 itu adalah membuat konsistensi dalam keuntungan yang didapat. Jadi dengan adanya CSR ini, dan orang-orang itu akan lebih aware terhadap produk itu. Jadi dia akan menguntungkan buat perusahaan, maka keuntungan perusahaan itu jadi aman gitulah istilahnya gitu. Jadi kalau dengan CSR, otomatis orang-orang kan lebih aware, lebih ngerti kayak gitu tentang produk itu. Oh, ini Sinarmas kayak gitu. Oh, ini Jarum gitu, dan lain sebagainya. Terus level kedua itu adalah kepatuhan hukum atau mematuhi hukum. Jadi beberapa perusahaan, misalnya tambang kayak gitu, pasti akan banyak limbah kan. Nah, itu harus mematuhi hukum untuk memberikan timbal balik pada lingkungan sekitar, karena mereka kan banyak limbahnya kayak gitu. Jadi mereka harus ngasih timbal balik. Yang ketiga itu adalah praktik etik. Jadi di dunia ini emang perusahaan-perusahaan itu harus melakukan CSR kayak gitu, dan perusahaan harus memenuhi sebagai bentuk etika dalam bertanggung jawab kayak gitu. Jadi etikanya emang kayak gitu. Perusahaan itu harus ada CSR-nya. Terus level keempat, itu perusahaan yang baik itu harus memenuhi harapan dari negara tempat dia melakukan usaha, yaitu lagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit misalnya yang banyak dari Malaysia gitu kan ke Indonesia, kebun sawitnya. Nah, dia kan banyak membuat lingkungan nggak bagus gitu kan, hutan-hutan jadi yang awalnya heterogen gitu, jadi harus ditanemin sawit dan lain sebagainya. Akibatnya banyak lah gitu, orang hutannya jadi bermasalah dan lain sebagainya. Nah, itu etikanya ya dia harus memenuhi ekspektasi negara setempat karena dia udah mengambil keuntungan, jadi dia ya harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai bentuk kedermawanan dia kayak gitu. Jadi ada 4 level dalam CSR.
Dan mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah tentang mengembangkan iklim etik organisasi atau perusahaan gitu ya. Ada 6 yang dijelaskan dalam buku ini berkaitan dengan meningkatkan iklim etik organisasi. Yang pertama adalah berperilaku etik sendiri kayak gitu ya. Dari diri sendiri itu harus berperilaku etik. Jadi menanamkan ke diri sendiri untuk berperilaku sesuai dengan etika pekerjaannya gitu ya secara profesional. Yang kedua itu adalah bisa juga perusahaan screen karyawan potensial. Jadi karyawan-karyawan potensial itu dipantau di screen kayak gitu ya untuk berperilaku yang beretika kayak gitu ya. Mana yang etikanya bagus, mana yang etikanya kurang dan harus dikembangkan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengembangkan kode etik yang berarti atau meaningful gitu ya. Jadi kode etik yang dibuat di sebuah perusahaan itu harus dikembangkan dan kode etiknya harus meaningful gitu. Apa ya meaningful tuh? Di sini Bu Rosana tuh mengartikan berarti gitu, tapi sebenarnya kurang tepat sih ya. Pokoknya meaningful kayak gitu ya. Nanti coba deh cari translate yang tepat kata meaningful itu apa. Terus yang keempat itu adalah bisa juga menyediakan training etik. Jadi perusahaan itu melakukan training untuk memahamkan gitu ya etika yang ada di perusahaan. Biasanya kalau pas awal-awal kayak gitu, pas awal-awal masuk kerja, apapun pekerjaannya biasanya akan ada training tentang hal ini atau dimasukkan materinya tentang hal ini gitu ya, tentang etika ini kayak gitu. Dulu perusahaan ketika jadi dosen juga ada orientasi dosen gitu, yang meskipun nggak ada materi tentang kode etik kayak gitu, tapi sebenarnya materi itu disisipkan dalam setiap materi-materi yang ada. Begitu juga ketika kerja-kerja di tempat yang lain, kayak gitu. Biasanya akan ada training-training seperti itu. Yang keempat, itu adalah memperkuat perilaku etika. Jadi, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan beberapa hal terkait dengan pekerjaannya, gitu ya, terkait dengan perusahaannya, yang itu tuh memperkuat perilaku etikanya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah menciptakan posisi, unit, mekanisme struktural, dan lainnya yang deal dengan etik. Ada lembaga yang mengawasi tentang etik ini, misalnya gitu ya, membentuk sebuah lembaga di dalam perusahaannya untuk mengawasi etik. Biasanya perusahaan-perusahaan ada atau institusi-institusi ada yang mengurus spesial mengenai etika ini. Gitu. Oke, selanjutnya adalah slide terakhir seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya atau pembelajarannya menggunakan channel ini. Jangan lupa subscribe, komen kelas, nama, NIM, bunyikan tanda lonceng, kayak gitu. Maaf bila banyak salah-salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.